Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekarang kita punya kesempatan, ini hanya tersedia untuk mahasiswa. Kita diberikan keluasan, kelonggaran untuk belajar dimanapun kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Wiga dimanapun kalian berada. Bersama saya Kinanti Puspitasari di Ika Wiga Talk, Inspiring Talk with Experience. Dan untuk Sobat Ika Wiga yang belum subscribe channel kita, buruan subscribe ya, like dan juga komen. Kali ini kita akan bahas tema yang sedang marak di lingkungan kampus dan juga lingkungan mahasiswa, yaitu tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih dan bagaimana sih MBKM itu? Akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu mahasiswa yang telah mengikuti program Kampus Merdeka. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Ali, Kak Dio, bagaimana nih kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah baik. Halo Kak, Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Bisa perkenalan dikit kok enggak? Karena kan di sini Sobat Ika Wiga mungkin ada yang belum kenal nih sama Kak Ali dan Kak Dio. Mungkin dari Kak Ali dulu. Oh, dari saya ya? Ya. Halo Sobat Ika Wiga, perkenalkan nama saya Ali Tiflen. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Wijagama Malang. Dari sini juga ya, semester 7. Nah, Kak Ali ini asal mana? Saya asal dari anak ayah dan ibu saya. Maksudnya kotanya Mas? Ya, saya asal dari, mana ya? Saya dari Kota Tual, Maluku Tenggara. Wah, ngerantau ya Kak di sini ya? Ya, Alhamdulillah. Jauh dari Bapak Ibu. Ya, saya mau nangis loh. Iya. Nah, Kak Ali ini kebetulan yaitu presiden mahasiswa ya Kak ya? Dari BEM Universitas Widyagama Malang. Mungkin sekalian saya sapa ya. Halo rakyatku, kali aja Sobat Ika Wiga itu rakyat saya yang kuliah di Widyagama. Siap. Nah, jangan lupa disapa Kak Alinya kalau ketemu di kampus. Nah, selanjutnya Kak Dio nih, boleh perkenalan dong Kak? Oke Kak, halo Sobat Ika Wiga. Perkenalkan nama saya Dio Aji Saputra. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 7. Tempat tinggalnya di mana nih Kak? Asli mana? Kalau saya sih Arlok. Maksudnya orang Malang asli gitu loh. Arema ya Kak? Arema dong. Garis keras. Bukan, biasa aja kan. Jadi Kak Ali sama Kak Dio ini klub ya? Yang ini Presma, Kak Dionya juga wakil Presma. Halo. Mungkin langsung aja kita bahas nih Kak. Tema kita kan apa sih benefit program Kampus Merdeka? Mungkin bisa dijelaskan dulu MBKM itu apa sih? Mungkin MBKM itu merupakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu program dari Kemendikbudristek. Di situ mempunyai program-program banyak sekali dan bisa kalian ikuti dan tentunya banyak manfaat yang bisa didapatkan. Di program MBKM ini sebenarnya teman-teman diberikan kebebasan, namanya aja merdeka ya. Jadi nggak dikekang dalam belajar. Teman-teman bisa belajar di instansi pemerintahan, instansi swasta, maupun bikin proyek mandiri. Nah, dari proyek dan pembelajaran yang teman-teman lalui, teman-teman bisa mendapatkan konversi berupa pengakuan SKS. Jadi negaranya merdeka, mahasiswanya juga Harus merdeka. merdeka Harus ya merdeka, Kak ya? ya. Oke, langsung aja mengenai syarat dan ketentuan nih Kak. Untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini, apa aja sih yang dibutuhkan syarat dan ketentuannya? Untuk syarat-syaratnya mungkin berkasnya yang harus kalian siapkan itu dokumen surat rekomendasi dari universitas, yang kedua ada SPTJN, kemudian ada CV kalian, terus ada sertifikat atau dokumentasi pendukung. Tambahan nih buat Sobat Ika Wiga, ini meskipun nggak wajib di-upload, tapi menurut saya penting untuk sebagai dasar teman-teman mendapatkan konversi. Teman-teman perlu mengurus surat persetujuan konversi, yang surat itu nantinya ditandatangani oleh dekan dan kaprodi dari jurusan teman-teman, sehingga harapannya di akhir program MBKM ini teman-teman bisa langsung konversi. Karena banyak kasus teman-teman ini kadang setelah selesai tidak diakui konversinya, jadi mutar-mutar. Kasihan juga teman-teman belajar selama
6 bulan ya, 6 bulan satu semester itu tapi tidak diakui, jadinya sia-sia. Untuk program-program di Kampus Merdeka ini kan pastinya tidak hanya satu nih Kak, pasti ada banyak. Nah, boleh dong disebutkan program-program apa saja yang ada di MBKM ini? Program di MBKM banyak sih Kak. Salah satunya ada pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada kampus mengajar, kemudian ada penelitian riset, dan ada magang. Selain itu ada juga proyek kemanusiaan di mana teman-teman misalnya bencana ataupun mau berbuat kegiatan sosial, mau bakti sosial segala macam itu juga bisa diakui. Ada juga KKN tematik atau kuliah kerja nyata. Jadi teman-teman juga bisa mengabdi ke desa. Istilah lainnya juga membangun desa. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Selain itu ada juga studi independen dan wirausaha. Jadi teman-teman yang punya usaha juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan benefit dari MBKM ini. Banyak banget ya Kak program-programnya. Betul Untuk sekali. Sobat Ika Wiga ini bisa langsung cek web Kampus Merdeka ya Kak ya, biar tahu nih program-programnya apa aja. Ya, karena setiap tahunnya regulasinya pasti berbeda. Nah, tadi kan udah disebutkan nih beberapa program dari Kampus Merdeka. Nah, dari Kak Ali dan Kak Dio sendiri itu mengikuti program Kampus Merdeka yang apa? Mungkin dari Kak Ali dulu. Kalau dari saya kebetulan mengikuti program MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Saya ngambil di studinya. Nah, di studi ini kita diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi kita ada kelas kayak kelas kuliah biasanya. Kita juga di mentoring oleh mentor yang unggul, lulusan dari luar negeri dan dalam negeri. Kita juga diberikan game yang fun. Jadi ketika belajar itu kita nggak bosan. Nah, untuk studi independen sendiri itu tempatnya ada di mana Kak? Kalau saya di PT Orbit Ventura Indonesia, kebetulan itu tempatnya di Jakarta Selatan. Ya, sangat senang sekali bisa mengikuti program tersebut. Mungkin dari Kak Dio mengikuti program Kampus Merdeka tentang apa? Kalau dari saya mengikuti program MBKM yang pertama di AWMM yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya Malang. Yang kedua, saya juga mengikuti kampus mengajar, lokasinya di SD Negeri Madyabrona. Nah, alasannya Kak Ali dan Kak Dio ini mengikuti program MBKM ini apa sih? Apa terutama lagi Kak Dio yang sudah 2 kali ya ikut program MBKM ini. Mungkin langsung bisa dijelaskan oleh Kak Dio dulu. Alasan saya mengikuti MBKM ini karena saya suka dengan hal yang baru. Jadi intinya saya ingin mengasah kemampuan saya untuk terutama di kampus mengajar karena itu tidak sesuai dengan jurusan saya gitu kan. Karena saya kan jurusan hukum, jadi saya juga pengen ada pengalaman untuk mengajar di adik-adik sekolah dasar. Nah, untuk Kak Ali alasannya apa nih? Kalau saya awalnya mungkin dibilang iseng ya, karena saya penasaran sebenarnya apa sih MBKM itu. Karena kita tahu bersama ya kayak di media massa banyak yang mengabarkan tentang MBKM ini apa. Berangkat dari penasaran itu akhirnya saya coba nih. Tahunya lulus di studi independen dan alhamdulillah ternyata seru programnya. Selain itu juga saya mencari opsi untuk mengembangkan value diri saya sendiri. Jadi anggapannya untuk menambah personal branding saya gitu. Nah, bisa diceritain dong Kak, apa aja sih di studi independen bersertifikat yang telah Kak Ali ikuti, kayak sistem pembelajarannya kayak gimana, terus apakah sama seperti kuliah gitu? Kalau semesternya sama seperti kuliah, jadi kita ngambil 1 semester. Cuma sistem pembelajarannya agak berbeda. Biasanya di perkuliahan kita diberikan kelas kelas dulu sampai akhir semester baru praktikum. Kalau di studi independen enggak, kita belajar praktikum. Terus juga sangat kreatif penyediaannya di sana. Nah, kreatif itu dalam hal apa Kak? Kreatif yang saya maksud ini di studi independen, kita belajar mengerjakan tugas itu juga selain dari pelajaran buku, kita juga belajar dalam bentuk games. Jadi games dalam teamwork, games bikin sendiri. Terutama kalau saya kemarin gamenya kita ngoding game. Jadi untuk tujuan misalnya dari A ke B ini kita harus ngoding gimana. Selain have fun-nya kita juga dilatih bisa bekerja di bawah tekanan gitu. Seru sekali ya Kak ya. Nah, untuk Kak Dio sendiri nih, bisa diceritain dong di kampus mengajar tuh ngapain aja dan di AWMM juga ngapain aja? Kalau di kampus mengajar itu kan proker pertamanya dan proker utamanya
kampus mengajarkan tentang literasi dan numerasi. Nah, di situ kita juga diberikan pemahaman tentang literasi dan numerasi untuk didedikasikan kepada adik-adik. Jadi kayak semisal kita mempelajari pelajaran matematika dengan hal yang baru, kayak menggunakan anak tangga, perkalian, 3 atau 4 gitu. Tapi kita juga tidak hanya mengajar saja, kita juga diberikan kesempatan buat membantu administrasi sekolah. Yang pertama contohnya kemarin saya juga membantu perbaikan perpustakaan. Yang kedua kebetulan juga pada saat itu waktu saya magang di kampus mengajar terdapat membantu itu akreditasi sekolah. Jadi mengurus RPP guru-guru, ngeprint segalanya. Untuk di AWMN sendiri, nah itu karena Akademi Wirausaha Merdeka, jadi kita diberikan bekal untuk menjadi seorang wirausaha. Itu seperti kuliah, karena 1 semester kuliahnya di Universitas Brawijaya Malang. Nah, di situ juga ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kita juga dipertemukan dengan para CEO atau para pembisnis yang mempunyai usaha-usaha yang besar. Jadi kita dilatih untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, di kampus mengajar itu juga ada mahasiswa di luar Widyagama atau hanya Mas Dio dan teman-teman Widyagama yang lain? Kebetulan di tempat SD saya ngajar ada 4 mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar. Yang pertama ada saya sendiri dari Universitas Widyagama Malang. Ada 2 mahasiswa lagi perempuan dari Universitas Negeri Malang. Yang terakhir perempuan juga dari Universitas Widyakarya Malang. Jadi per sekolah itu antara 4 sampai 5 orang mahasiswa. Jadi Mas Dio ini cowok sendiri ya? Cowok sendiri. Spesial ya berarti. Ya. Nah, untuk Mas Ali sendiri nih, teman-temannya itu dari mana aja yang udah didapat di studi independen bersertifikat? Alhamdulillah di studi independen teman-teman yang saya dapatkan cukup banyak, hampir dari Sabang sampai Merauke, karena kebetulan metodenya online, jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman, ada yang dari UI, ada yang dari UGM, ada yang dari Unila, ada juga yang dari Papua. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman tersebut. Lumayan lah buat nambah followers IG ya Kak ya? Ya, 1-2 pun nambah. Nah, selanjutnya benefit apa sih yang Kak Ali dan Kak Dio dapat setelah mengikuti program Kampus Merdeka ini? Kalau dari saya mungkin yang paling penting benefit yang saya dapat itu ketika saya mengajar adik-adik SD, karena itu sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Karena kita langsung dihadapkan dengan adik-adik sekolah dasar yang mungkin pikirannya masih, kalau diajak buat kayak gini dia itu masih kayak bermain-main gitu loh. Jadi kayak adrenalin lah, hal baru. Itu pengalaman yang saya rasakan. Nah, untuk Kak Ali sendiri apa nih benefitnya yang didapat? Kalau saya sendiri banyak ya sebenarnya, kalau dibilang ini hitungannya kan gratis ya. Alhamdulillah kayak mungkin dapat durian runtuh lah, ada istilah gitu ya. Saya yang pertama mengeksplor hal-hal baru yang belum pernah saya laksanakan sebelumnya, karena biasanya mata kuliah kan monoton itu aja ya kan. Pas studi independen ini saya dikasih case di lapangan seperti apa, jadi mengerjakan proyek dari perusahaan seperti apa. Selanjutnya juga mungkin semua teman-teman tahu lah ya, di MBKM apalagi studi independen ini ada sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional, karena nggak cuma bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia, tapi ada juga bekerja sama dengan perusahaan seperti Google yang teman-teman sudah tahu itu perusahaan internasional. Ada tambahan lagi Kak dari saya. Mungkin benefit lagi, ini mungkin karena spesial ya, mungkin tidak didapatkan di program yang lain. Kalau di kampus mengajar itu kita juga mendapatkan kayak plusnya lah, uang saku gitu. Oh iya. Ya. Makanya buat teman-teman yang pengen masuk di program MBKM, silakan masuk. Join. Selain dapat relasi juga dapat uang saku Iya, ya Kak ya. kita Lumayan membantu keluarga ya. Oh, selain itu ada lagi yang terlupa. Apa? Kredit SKS itu yang perlu kan. Kita nggak mungkin belajar terus nggak dapat SKS. Jadinya kita bisa belajar di luar, bersenang-senang, tapi tetap diakui di mata kuliah. Jadi yang nggak ada istilah kita belajar di luar terus nggak lulus kuliah. Pasti lulus. Kalau Kak Ali sendiri dapat konversi berapa KR? SKS nih. Saya dapat konversi 15 SKS. Dan yang konversi biasanya nilainya A semua. Tergantung nilai dari studinya seperti apa. Wow, menarik banget ya. Nah, untuk Kak Dio sendiri itu dapat
konversi berapa SKS nih? Kalau dari saya itu pas saya mengikuti AWMN di semester 5, saya juga mendapatkan 20 SKS. Kemudian sama di Lebih kampus banyak. mengajar yang di semester 6 saya juga mendapatkan 20 SKS. Wah, lebih banyak nih Kak ya. Iya. Dan nilainya juga A semua Nilainya nih Kak. A semua. Waduh, bisa lulus dengan Bisa kumulat nih Kak. mendapatkan Bisa, IPK bisa. bagus lah. Iya. Nah, mungkin bisa dikasih dong Kak motivasi nih buat Sobat Ika Wiga dan juga adik-adik mahasiswa yang masih takut untuk ikut program Kampus Merdeka. Oke Sobat Ika Wiga, tadi kan udah dijelasin nih tentang apa sih MBKM itu, benefitnya juga apa, dan juga soft skillnya juga apa. Nah, sekarang aku mau tanya nih Kak, hard skill yang didapat dari mengikuti program MBKM ini apa sih Kak? Kalau dari Kak Ali gimana? Banyak hard skill yang saya dapatkan. Yang pertama dulu saya cuma belajar coding sebatas menulis nama saya seperti apa langsung cetak gitu. Sekarang saya bisa membuat program untuk artificial intelligence, jadi bisa buat deteksi kecerdasan buatan, misalnya deteksi kerusakan, deteksi maling, bisa. Saya juga bisa membuat web. Itu merupakan hal yang sangat saya syukuri sekali karena itu sebenarnya kalau di luar ilmunya mahal. Saya pernah ngecek kursus pelatihan seperti itu bisa jutaan rupiah, tapi di MBKM ini alhamdulillah dapatkan gratis. Dapat pelatihan gratis Iya. gitu Kak ya. Nah, untuk Kak Dio sendiri, Kalau saya mungkin yang di kampus mengajar, saya juga mendapatkan beberapa hard skill. Yang pertama mungkin di administrasi perpustakaan ya Kak, karena kan menjadi seorang pustakawan kan harus menempuh studi dulu atau studi dulu kan. Nah itu di situ saya juga mendapatkan dua pelajaran gimana sih menata buku dari yang nomor 1 sampai paling terakhir sendiri, terus juga penataan perpustakaan itu seperti apa. Kemudian juga saya mendapatkan pembelajaran cara pembuatan RPP, rancangan pembelajaran gitu kan. Kalau menata hati bisa nggak Mas kira-kira? Oh itu sangat sulit sekali Mas kalau menata hati. Mas Dio sendiri juga Ya. belum Nah. tertata hatinya. Nah, Betul eh, sekali. selain hard skill kan tadi kan pasti ada output yang dihasilkan nih. Nah, dari MSIB dan juga kampus mengajar dan AWMM, apa aja sih output yang dihasilkan? Mungkin boleh Kak Ali dulu. Output yang saya hasilkan dari studi independen itu sendiri ada sebuah proyek namanya deteksi kerusakan pada tumbuhan jagung berbasis AI. Jadi kita hanya perlu mengarahkan kamera ke tumbuhan jagung, kita bakal tahu jagung ini sedang terinfeksi penyakit apa. Jadi tujuan proyek saya ini karena di Indonesia sendiri jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang cukup populer sehingga membantu masyarakat utamanya petani jagung seperti itu. Keren banget ya Kak ya. Nah, neliti kayak gitu tuh bisa tahu nih Ya. jagungnya tuh sakit apa, bisa aja sakit hati gitu Iya. kan. Mungkin dari Tapi pernah Kak nggak Mas penelitian secara langsung itu? Apa cuma belajar aja? Pernah. Jadi setelah kita bikin sistem, biasanya dilatihnya pakai gambar. Kita juga mengujinya langsung di lapangan. Jadi ke kebun Jadi langsung praktek warga gitu. atau petani gitu, ke jagungnya kita sorot pakai kamera. Dan itu bisa. Menariknya di sistem kami itu juga nggak cuma website tapi juga Android. Jadi bisa diakses lewat laptop atau komputer, bisa juga diakses lewat HP seperti itu. Itu juga menyediakan ilmu tentang bagaimana cara mengatasi. Misalnya dia sakit hati, Misalnya dia sakit kerusakan pada daun. Diatasinya seperti apa itu sudah ada caranya. Nah, untuk Kak Dio sendiri, apa nih output yang dihasilkan dari kedua program tersebut? Mungkin lebih ke yang AWMM ya, yang Akademi Wirausaha Merdeka. Nah, di situ kan ada instruksi kita disuruh membuat proposal kayak semacam rancangan pembuatan bisnis. Dirinci apa bahannya, kebutuhannya berapa. Nah, saat itu diajukan ke pusatnya, ke yang pengelola lah intinya. Nah, saat itu saya juga berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 5 juta rupiah. Nah, akan tetapi setelah pendanaan kita juga dituntut untuk mewujudkan usaha tersebut. Gitu. Jadi mendapatkan uang itu nggak hanya cuma-cuma. Gitu. Oh, jadi kayak dengan modal uang 5 juta awal itu ya Kak ya? dijadikan sebagai modal. Gitu. Makanya dinamai dengan Akademi Wirausaha Merdeka. Seru banget nih, pasti Sobat Ika Wiga yang ada di rumah pengen banget Kak daftar program-program Kampus Merdeka. Nah, boleh dong Kak dikasih tips and trick gimana sih cara lolos nih? Kadang soalnya banyak yang
di seleksi administrasinya nggak lolos atau waktu wawancara juga nggak lolos, mungkin bisa dikasih tips and trick nih dari Kak Dio dan Kak Ali. Intinya gini, sebelum kita daftar itu kan ada seleksi administrasinya. Nah itu coba diperhatikan benar-benar di administrasinya, apakah sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang sudah dicantumkan. Kemudian kalau di kampus mengajarkan seleksinya ada wawancara nih, kayak wawancara dan tes tulisnya. Nah tes tulisnya itu ada kamera di pojokan di laptopnya. Nah kalau arahan dari kakak tingkat saya yang udah pernah lolos di kampus mengajar, itu jangan sampai kita tolak-toleh pada saat mengerjakan gitu loh. Jangan sampai ketahuan ngobrol. Nah mungkin tips di situ juga berpengaruh, karena kalau semisal kita tolak-toleh kayak gini, nah itu terdetek di kamera, takutnya nanti dikira waktu ngerjain contekan atau Contek gimana. gitu Kak ya. Kayak gitu. Jadi harus diperhatikan. Mungkin tambahannya, seingat saya waktu angkatan saya banyak yang nggak lulus itu karena masalah administrasi, banyak pemalsuan di materai. Jadi mungkin perlu teman-teman cermati, kalau misalnya mau ikut MBKM, sebisa mungkin ditata dari niatnya. Jadi beneran mau ikut atau enggak? Kalau beneran ikut, dimaksimalkan. Materainya pakai materi benaran, jangan ngambil gambar dari Google, copy paste, Copy, ya ya. karena terdeteksi di kementerian seperti itu. Dan ini sebuah peringatan ya buat Sobat Ika Wiga untuk lebih teliti lagi nih dalam menyiapkan berkas-berkasnya, dalam tes tulisnya gitu ya Kak ya. Nah, Sobat Ika Wiga di sini pasti butuh nih motivasi dari Kakak Ali dan Kak Dio. Nah, boleh dong Kak diomongin motivasi biar Sobat Ika Wiga mau bergabung di program Kampus Merdeka. Mungkin dari saya dulu ya Kak ya. Oh, boleh. Karena tadi sudah banyak ngomong, jadi Iya. saya dikit nih masuk frame-nya. Iya. Ya. Kalau dari saya untuk Sobat Ika Wiga, yang pertama, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekarang kita punya kesempatan, ini hanya tersedia untuk mahasiswa. Kita diberikan keluasan, kelonggaran untuk belajar dimanapun kita mau. Tapi belajarnya hal-hal yang baik, jangan belajar dukun dan sebagainya. Selama masih menjadi mahasiswa, kita maksimal dua kali ikut studi independen atau MBKM yang lain. Jadi dimaksimalkan, karena menambah soft skill dan hard skill kita gitu. Mungkin tambahan sedikit dari saya. Intinya jangan pernah batasi diri kalian sendiri. Yakin dan terus yakinlah bahwa kalian bisa. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, terima kasih ya Kak Ali dan Kak Dio sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode ITO kali ini. Terima kasih juga sudah diundang. Saya sebenarnya agak nervous di sini ya. Kayak gimana ya, baru first time ini. Nah, boleh disapa dulu dong Kak, Sobat Ika Wiga yang ada di rumah. Ada sapaan khusus apa enggak? Cuma Sobat Ika Wiga gitu. Iya, sapaannya terserah Kak Ali aja. Halo Sobat Ika Wiga, semoga tetap semangat. Ya, panjang umur lagi. Halo Sobat Ika Wiga, semoga kalian suka ya dengan talk show kami. Oke, bagi Sobat Ika Wiga, jangan ragu lagi nih untuk daftar di program Kampus Merdeka, karena di sini banyak banget benefit yang didapat seperti hard skill, soft skill, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Sobat Ika Wiga dimanapun kalian berada yang sudah menyimak nih episode ITO kali ini dari awal hingga akhir. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen channel kami. Dan bagi kalian yang pengen ada tema yang ingin dibahas Ika Wiga, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode ITO selanjutnya.